Riox TV dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Riox TV, jadi hari ini kita akan ngebahas si ZX25R. Kita akan bagi 3 poin teman-teman. Nah, karena ini banyak banget teman-teman yang nanya nih, pengalaman abang pakai ZX25R itu bagaimana dan lain-lain. Nah, jadi 3 poin yang akan kita bahas ini sangat bermanfaat banget buat kalian yang lagi mau beli ZX25R atau lagi mau hunting-hunting ZX25R dan lain-lain teman-teman. Jadi poin yang pertama adalah pengalaman menggunakan ZX25R selama 8 bulan ini gimana teman-teman. Dan yang kedua, kenapa sih milih ZX25R daripada Moge? Nah, dan yang terakhir adalah penjelasan kita kenapa kemarin ZX25R-nya sempat mau dijual. Nah, soalnya banyak banget tuh yang DM, kenapa bang? Pasti karena nggak enak ya. Nah, jadi penasaran nih teman-teman. So, buat yang tertarik dengan video ini, let's do the go! Oke teman-teman Riox TV, jadi kita akan bahas poin yang pertama, yaitu masalah pengalaman Riox TV menggunakan selama 8 bulan teman-teman. Nah, seperti yang kalian tahu, Riox TV penggunaannya nggak hanya untuk harian teman-teman, namun motor ini juga pernah digunakan untuk ke sirkuit Sentul selama beberapa kali. Yang belum nonton silahkan nonton. Dan kita pakai ke jalanan berbatuan seperti ke Gunung Batu ataupun lain-lain, Bukit Batu atau daerah pegunungan lah teman-teman. Jadi waktu itu kita sempat touring beberapa kali juga teman-teman. Nah, jadi mulai jalanan yang bagus sampai jalanan yang ancur-ancur kita udah coba. Mulai yang lurus biasa aja datar sampai nanjak-nanjak, kita udah banyak laluin hari-hari sama si ZX25R ini. Nah, pengalaman ini akan kita ceritakan ke teman-teman Riox TV. Nah, pastinya kalian nanya, bang, apa kendalanya selama 8 bulan ini? Alhamdulillah, kendala utama itu yang sebenarnya kendaraannya itu biasa ya teman-teman ya, bukan kendala yang berat gitu teman-teman. Sebagai contohnya kayak masalah bahan bakar. Yang jelasnya adalah kalau kita adu dengan sesama kelas 250 cc, itu pasti ZX25R adalah motor yang boros. Ya tentunya karena silindernya kan 4 teman-teman. Kalau 250 cc lain silindernya cuma 2, pastinya dia lebih boros. Namun solusinya tuh simple banget. Waktu kemarin kita pakai V-Power memang agak sedikit boros banget. Namun ketika kita pindah ke Pertamax itu alhamdulillah bensinnya agak sedikit, konsumsi bensinnya agak sedikit lebih manusiawi teman-teman. Motornya juga lebih kelihatan enak dan segala macam. Gua nggak tahu penjelasan detailnya seperti apa. Intinya itu feel yang benar-benar kita rasain. Jadi untuk masalah bahan bakar sebenarnya bukan masalah banget buat gua, karena ya dengan motor sekeren ini wajar lah kalau agak boros. Toh agak ya, bukan boros. Kurang lebih kayak gitu. Itu di kendala yang pertama. Tapi ya balik lagi ya, bagi gue sih nggak kendala ya sebenarnya. Tapi banyak teman-teman yang bilang dulu di komen, wah boros bang, boros motornya boros. Bagi kita sih nggak juga, masih manusiawi kok, masih oke. Nggak terlalu yang serut, boros banget kayak moge-moge atau apapun, nggak juga teman-teman. Yang kedua, ada juga teman-teman yang cerita masalah tarikan bawahnya itu lemot. Kalau bagi gue pribadi, yes, memang tarikan bawahnya agak sedikit ngayun teman-teman. Ngayun tuh dalam arti lain butuh sedikit effort lebih untuk mau ngebut gitu untuk pertama-tamanya. Tapi semua itu ada solusinya teman-teman. Begitu kita ganti gear di 50T, motor ini agak sedikit lebih enak tarikan bawahnya. Bagi gua sih bukan agak, tapi memang langsung jadi beda rasanya teman-teman. So, semua problem di motor ini bagi gue cuma 2 itu aja. Tapi itu juga menurut komen kalian waktu itu, tarikan bawah yang lemot dan
bisa dibilang masalah BBM, tapi kalau masalah BBM sih gua nggak keberatan banget karena masih wajar banget sih teman-teman. Nah, ada lagi yang cerita, "Bang, motor itu suaranya doang ya yang kenceng?" Enggak juga teman-teman, karena ketika gue pakai motor ini gue bisa menikmati kok. Lagian kalau di jalanan raya kalian mau ngebut sebagaimana sih, kan belum, ya pasti kan ada batasnya juga. Nggak mungkin kalian ngebut sampai kayak di sirkuit juga kan teman-teman. Jadi bagi gue 250 cc ini udah cukup banget sih kalau menurut gue. Nah, masih lanjut di poin yang pertama, masalah pengalaman selama ini pakai. Alhamdulillah ya, seperti yang tadi gue udah bahas, BBM, tarikan awal, tapi itu ada solusinya masing-masing teman-teman. Dan untuk masalah yang paling rumitnya apa Bang? Sama sekali nggak ada teman-teman. Kita sampai sekarang nggak ada kendala sedikit pun. Masalah berat-berat kayak mesinnya, apanya itu sama sekali nggak ada. Karena apa? Ryox CV paling rajin untuk perawatannya. Balik lagi teman-teman, Kawasaki sebelum membuat motor ini pasti melakukan riset dan tentunya sudah disesuaikan dengan komposisi penggunaan orang di setiap negaranya. Nah, tahu sendiri di Jakarta padat ya, mungkin motor ini diset agar lebih manusiawi, menerima kepadatan penduduk seperti Mimin teman-teman. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan kita pakai moge-moge 4 silinder, rata-rata kalau kena macet-macet bisa overheat. Tapi kalau motor ini alhamdulillah sampai menit detik ini kita nggak pernah ketemu overheat teman-teman. Dalam tanda kutip nggak pernah ketemu overheat. Pernah juga di konten kita macet-macetan, tapi sama sekali ini nggak ada masalah teman-teman. Dan bener-bener bisa menikmatilah motor ini. Macet, padat merayap padat, wah segala macem udah kita laluin motor ini. Dan alhamdulillah nggak pernah nemuin masalah-masalah besar, masalah-masalah mesin dan segala macam. Alhamdulillah kita sama sekali nggak pernah nemuin itu teman-teman. So buat kalian yang memang lagi pengen beli ZX25R, bagi gua kalau ZX25R ini bener-bener cocok banget untuk di Indonesia. Bang, kok ada cerita dari si ini katanya motornya begini Bang, ada yang baru beli terus dimodif, terus motornya nggak enak, katanya lemot dan segala macam, terus dijual. Hey, Kisana, ku bilang pada kau ya, makanya kan Ryox CV selalu ngingetin, kalau modifikasi itu dipikir, jangan asal branded, jangan asal ini bagus. Modifikasi itu dihitung teman-teman. Modifikasi itu bukan ngobrolin masalah parts head-on, tapi modifikasi itu ngobrolin masalah cita rasa, penempatan bagaimana motor ini bisa lebih nyaman dan bisa lebih enak. Iyalah, kalian modifikasi terus kalian jual motornya. Kenapa? Karena pas dipakai nggak nyaman. Satu, masalah waktu itu banyak yang pakai Brembo terus agak diturunin sedikit dan segala macam. Pasti motornya kurang nyaman. Yang kedua, kalian beli motor nggak setting fitment. Ya kan? Beli motor nggak setting fitment, langsung templokin aja. Ya pasti nggak akan sesuai dengan kalian teman-teman. Yang ketiga, komposisinya acak adul. Gear yang penting ganti. Knalpot yang penting ganti, yang lain-lain yang penting ganti, tanpa peduliin diameternya, tanpa peduliin ukurannya. Yang kalian pikirin cuma ganti part head-on. Ya iyalah, kalau gitu motor datang habis dimodifikasi dicobain nggak enak. Karena setahu gue pribadi, banyak juga temen-temen itu yang nggak mengedukasi, para speed shop ini nggak mengedukasi tentang parts-parts yang mau dibeli sama si pelanggannya teman-teman. Jadinya ya pasti dia akan menimbulkan isu motornya nggak enak dan motornya nggak enak teman-teman. Padahal kalau dia memodifikasinya secara perhitungan, motor ini pasti lebih enak teman-teman. Nah buktinya Ryox CV motornya bisa enak, dan banyak teman-teman yang kesini habis modif di tempat lain, dia kesini terus nyobain motornya Ryox CV, dia ngerasa kok tarikannya lebih enak, kok tarikannya enak, punya gua kok enggak. Pas dilihat headernya segede gini nih. Header di bore up bos, salah, mesin bore up, header lu bore up, bercanda teman-teman. Gearnya ngaco dan lain-lainnya ngaco, ya gimana motornya nggak lemes. Nah kurang lebih gitu. Dengan perhitungan yang tepat, dengan modifikasi sesuai dengan parts yang
dibutuhkan motornya, maka motornya pun akan terasa lezat. So, jadi untuk poin pertama, sama sekali motor ini sebenarnya nggak ada masalah dan nyaman banget teman-teman. Tinggal bagaimana kalian merawatnya dan memodifikasi sesuai kebutuhan motor ini dan kalian. Oke Nich, yoi, soalnya dikomplain oh teman-teman Drox TV. Nah sekarang nih, oke Nich, yoi. Teman-teman sekarang kita bahas ke poin yang kedua, yaitu poin yang kedua adalah kenapa milih ZX25R daripada Moge. Yes, tentu aja teman-teman, karena kapan lagi kita bisa nikmatin raungan 4 silinder sampai gigi 5 sampai gigi 6. Kalau pakai Moge, gue pernah pakai Moge Ducati Evo 848. Itu paling cuma sampai di gigi 23 sampai kantor. Itu juga udah panas banget ya kan. Pernah pakai CBR 600 dan itu mati-matian mulu karena overheat. Pernah juga pakai IR6. Nah, IR6 doang tuh yang paling manusiawi tuh. Cuma torsinya kegedean teman-teman, geruduk. Wah, ngeri banget. Nah, ketika kita pakai ZX25R ini, yang pertama sensasi 4 silindernya dapat dan kapasitas 250 cc-nya itu cok to the cok banget di Indonesia teman-teman. So bagi gua pribadi motor ini adalah motor yang tepat banget untuk ada di Indonesia dan motor ini bener-bener impian gua banget. 250 cc 4 silinder, modelnya fantastik, cantik, keren, idol banget deh motor ini. Jadi buat kalian yang galau lebih baik beli IR6 atau lebih baik buat beli ZX25R, balik lagi tanya ke diri kalian, kalian mau nongkrong gaya-gayaan Moge atau mau jadi bener-bener anak motor, penikmat motor. Karena banyak zaman now cuma pengen dibilang anak Moge, jadi dia beli Moge tapi nggak tahu ngurusinnya tuh bagaimana, terus motornya ini bagaimana gitu, padahal pengennya sebenarnya raungan 4 silinder. Nah banyak banget deh yang kayak gitu-gitu. Jadi tolong di make sure atau dipastikan ke diri kalian sendiri, kalian itu pengennya apa. Kalau kalian penikmat, ya beli ZX25R. Ini motor emang cocok untuk dinikmati banget karena enak banget dan pas. Tapi kalau kalian pengen gaya-gayaan nih, gabung-gabung sama anak moge-moge ya kan, yang beli motor untuk parkir di mall dan segala macem, yang dapat kespesialan lebih dan segala macem, ya silahkan kalian beli Moge. Tapi kalau gue pribadi sih ini yang cocok banget. Lagian juga teman-teman kalau pakai Moge nggak bakal bisa ini sih, nggak bakal bisa maksimal kalau jalan raya. Mau paling San Mori. Sekarang San Mori udah susah juga kan. Ya udah, kalian ya Bismillahirrahmanirrahim motornya dipajang aja. Kalau ini insya Allah kalian bakal bisa tetap nikmatin motor ini dalam keadaan apapun. Itu alasan gue pilih ini. So, to lanjut kuy, alias lanjut kuy di poin yang ketiga teman-teman, yaitu kenapa waktu itu sempat dijual teman-teman. Ya, beberapa minggu lalu sebelum lebaran motor ini sempat mau dijual. Yang pertama karena Mimin minta THR, yang kedua Mimin gagal panen. Tahu sendirilah petani, dia pupuknya itu bukan masukin pupuk urea tapi pupuk dari planet Namek. Jadi tumbuhan kecapi lagi, tomat, timun suri mati semua teman-teman. Jadi dia minta THR. Akhirnya gue sebagai owner si ZX25R ini, apa kita jual aja ya gitu. Nah sempat banyak yang nawar dan segala macam, akhirnya nggak jadi. Tapi secara simpelnya sebenarnya kita lagi ada problem aja sih teman-teman untuk support Drox TV, dimana kita perlu upgrade dari sisi kamera dan lain-lain gitu kan. Intinya nggak jadi lah, intinya ada kebutuhan, alhamdulillah nggak jadi kita jual karena nanti kualat sama si ZX, dimana ZX25R ini bener-bener nemenin konten-kontennya Drox TV banget dari dulu sampai sekarang. So memang beberapa kru juga menganjurkan jangan deh, mending kita berjuang lagi dulu untuk menyelesaikan masalah kita supaya semuanya selesai tanpa harus jual motor ini, dan akhirnya selesai. Nah banyak yang nanya, klarifikasinya banyak nanya, bang dijual karena pasti motornya nggak enak, bang dijual karena motornya itu ngeselin atau boros dan segala macam. Seperti poin 1 dan poin kedua tadi, motor ini enak teman-teman. Motor ini nggak ada masalah sama sekali. Seandainya kita nggak ada case kemarin atau nggak ada masalah kemarin, mungkin kita nggak akan pernah jual motor ini atau mau jual motor ini. Nah jadi bukan karena motor ini nggak enak atau motor ini capek dan lain-lain, enggak. Karena memang kemarin sedang ada masalah
Mimin gagal panen teman-teman. So itu aja informasi yang bisa kita share hari ini buat kalian. Semoga mengobati kegalauan teman-teman yang mau beli ZX 25R atau yang lagi cari-cari secondnya dan segala macam. Harap bersabar karena secondnya memang harganya lebih tinggi, bla bla blanya. Dan kalau bisa mending kalian beli baru aja. Karena kalau beli baru itu lebih puas teman-teman. Dan tolong modifikasilah sesuai dengan kebutuhan motor ini. Jangan aneh-aneh teman-teman. Kurang lebih kayak gitu aja. Dan jaga kesehatan kalian. Panas hujan pastinya bikin badan ini meriang teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.